Selamat pagi, kelas. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan 11 yang akan membahas mengenai enkapsulasi dan konstruktor. Enkapsulasi merupakan cara penyembunyian detail implementasi sebuah kelas sehingga tidak bisa diakses sembarangan oleh kelas lainnya. Disebut juga dengan pembungkusan, pengkapsulan, akses modifier, atau data hiding. Didasari atas information hiding dan interface to access. Keuntungan dari enkapsulasi itu sendiri adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemeliharaan dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, file dapat dibuat menjadi read-only atau write-only. Dan yang ketiga, pengguna tidak akan mengetahui apa yang terjadi di belakang layar atau behind the screen. Ada akses modifier digunakan untuk memberikan tingkat visibilitas bagi data atau informasi. Sintaksnya itu biasanya modifier, kemudian data atau informasinya apa. Untuk modifier public itu tidak perlu dituliskan karena merupakan modifier default pada Kotlin. Nah, ini kalian bisa lihat macam-macam modifier dari public sampai dengan protected. Ada implementasinya pada kelas dan interface, kemudian implementasi pada metode dan atribut. Bisa kalian lihat. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini ada enkapsulasi. Buatlah satu file Kotlin baru, beri dengan nama tesenkapsulasi.kt. Nah, di sini silakan kalian ketik dulu ya dari kelas mahasiswa 7 sampai dengan tutup kurung perawalnya. Untuk kelas diagramnya, kalian bisa lihat di sebelah kanan sini adalah ada kelas mahasiswa. Kemudian di sini ada atribut nama, dan untuk metodenya ada set nama dengan parameter nm dan get nama. Oke, silahkan diketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan dari tes_enkapsulasi.kt-nya. Di sini untuk nama kelas saya buat kelas mahasiswa 7. Kemudian di sini ada akses modifier untuk atribut nama. Ini ya, di sini sudah ada teknik enkapsulasi private var nama, di mana atribut nama itu sendiri kita kasih akses modifiernya yaitu private. Kemudian untuk tipe datanya string. Nah, di sini ada metode set nama dan get nama. Untuk fun set nama di sini ada parameternya yaitu nm.2 string, sehingga nanti di sini this titik nama itu sama dengan nm, karena di sini ada parameter di dalam set namanya. Kemudian yang selesai fun set namanya, kemudian berikutnya ada fun get nama. Fun get nama dengan tipe data string, dan isinya itu adalah atribut nama. Untuk program utamanya di sini ada fun main. Kemudian sama seperti yang pertemuan sebelumnya, kita harus membuat sebuah objek baru atau instansiasi objek. Di sini saya buat namanya objmhs sama dengan mahasiswa 7, ini nama kelasnya. Kemudian objmhs set nama. Jadi kita setting nih namanya apa. Di sini saya settingnya di unit servanya. Kemudian nanti untuk mencetaknya di sini println, hai saya dolar objmhs titik get nama. Karena tadi sudah di set, sekarang kita ambil apa yang sudah kita setting tadi. Sehingga ketika kita jalankan, nah hasilnya seperti ini. Hai, saya Dwi Yunisopania, salam kenal. Oke, nah ini yang dimasukkan dengan enkapsulasi itu ini ya. Atributnya itu sudah dikasih akses modifier, yaitu private, kemudian dibungkus dalam metode set nama dan get nama. Sehingga di sini saya remark dulu ya untuk yang ini ya. Nah, sehingga ketika saya menuliskan di sini, karena kemarin-kemarin kan saya ngajarinnya cara memanggilnya yaitu nama objeknya dulu, kemudian sebutkan atributnya. Atributnya di sini kan kita nama ya, nama. Kemudian buka kurung, misalnya namanya Andi Lau lah. Nah, di sininya merah. Tuh, kenapa dia merah? Kalian bisa lihat di sini. Kalau kita arahkan ya di namanya itu, cannot access nama, it is private in mahasiswa 7. Jadi kita tidak bisa langsung memanggil namanya pada kelas utama karena dia sudah di access modifiernya sudah di private, kemudian dia sudah di enkapsulasi.
Sehingga ketika kita ingin memanggil isi dari nama tersebut adalah kita harus menggunakan yang namanya set nama. Nah, baru dia mau. Kalau seperti ini pasti dia mau, sehingga ketika dijalankan itu hasilnya adalah hai, saya Andi Lau, salam kenal. Itu ya, jadi perbedaannya ya. Bedanya adanya enkapsulasi dengan tidak ada enkapsulasi. Oke, itu hanya sebagai contoh saja. Kita lanjut lagi, dan ini saya kembali unmark ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Ini saya sudah lampirkan juga untuk output dari tes underscore enkapsulasinya. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama enkapsulasi underscore persegi panjang.kt. Nah, di sini silakan kalian ketikkan ya dari kelas persegi panjang sampai dengan tutup kurung. Lanjut ya nanti. Dari sini lanjut ke sebelah kanan sampai dengan tutup kurung parawalnya. Silakan diketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan dari enkapsulasi underscore persegi panjang.kt. Jadi di sini kelasnya saya kasih nama persegi panjang. Tentunya persegi panjang itu punya atribut. Atributnya atributnya itu panjang dan lebar. Nah, di sini karena kita masih menggunakan fungsi enkapsulasi, jadi di sini kita menggunakan access modifier untuk panjang dan lebarnya. Jadi di sini terserah kalian ya, kalian mau menuliskannya nanti untuk mungkin ada latihan selanjutnya, kalian mau menuliskannya itu dengan cara yang private var panjang sama dengan 0, ataupun private var lebar titik 2 int sama dengan 0. Itu sama saja, terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, kita sudah mendefinisikan atribut yang ada di dalam kelas persegi panjang. Selanjutnya, karena di sini kita menggunakan access modifier, berarti ini adalah pengkapsulannya, enkapsulasinya. Jadi di sini ada metode set dan get untuk panjang, dan juga ada metode set dan get untuk lebarnya. Jadi dia biasanya berpasangan ya. Nah, ini untuk set panjang, di sini saya kasih nama set PJG, kemudian ada parameter P dengan tipe data integer, panjang, atribut tadi ya, atributnya tadi kan kita kasih nama panjang. Panjang sama dengan P, itu set PJG-nya. Kemudian ada get PJG. Get PJG di situ kita return. Kita artinya nanti dia akan mengembalikan nilai dari atribut panjang itu sendiri. Nah, ini adalah cara penulisan set dan get yang pertama. Bebas kalian mau pilih. Ini yang cara yang keduanya ya. Jadi di sini sama juga. Di sini ada fun set LBR, kemudian ada parameter L dengan tipe data integer, kemudian di sini ada menggunakan this titik lebar. Jadi terserah kalian ya. Kalian menggunakan panjang sama dengan P atau this titik panjang sama dengan P, itu terserah kalian. Kemudian ini untuk get lebarnya di sini berbeda juga dengan yang sebelumnya. Untuk fun get lebarnya itu saya langsung saja buka tutup kurung titik 2 int sama dengan lebar. Jadi untuk penulisan atributnya juga ada dua cara, bebas pilih yang mana. Untuk penulisan metode set dan get-nya itu juga ada dua cara. Sama saja ya, kalian mau menggunakan cara satu, mau menggunakan cara dua, tergantung kalian sukanya yang mana. Kemudian selanjutnya setelah kita ada set panjang, set lebar, get panjang, get lebar, kemudian di sini ada metode, yaitu metode hitung luas. Namanya juga hitung luas, berarti untuk menghitung luasnya. Nah, di sini untuk hitung luasnya itu, untuk yang di return-nya itu adalah nilainya. Di sini kan rumus dari persegi panjang itu sendiri adalah panjang dikali lebar. Berarti kita harus memanggil nilai get-nya. Di sini kan adalah get PJG, dapatkan nilai dari get PJG, kemudian dikali dengan get LBR. Get PJG tadi kan nilainya itu adalah panjang, kemudian untuk get LBR itu adalah nilainya lebar. Itu ya, itu baru kelas persegi panjangnya. Kemudian kita masuk ke kelas utamanya, ini ada fun main. Nah, di sini sama, kita buat dulu, kita melakukan instansiasi objek, yaitu di sini saya kasih nama objek per PP, itu sama dengan persegi panjang. Persegi panjang ini didapat dari nama kelasnya. Kemudian, OBJ per PP di set,
kita set nilai panjang dan nilai lebarnya itu berapa. Nah, di sini sebagai contoh, untuk panjangnya saya set 5, dan untuk lebarnya saya set 2. Jadi nanti ketika programnya dijalankan, diketahui panjang, lebar. Nah, di sini untuk nilai panjangnya, karena kita di sini masih menggunakan enkapsulasi, berarti cara memanggilnya itu adalah dolar, buka kurung kurawal, nama objeknya, kemudian nama getnya. Untuk enkapsulasi tadi, kita tidak bisa langsung manggil OBJ per PP titik panjang, OBJ per PP titik lebar, tidak bisa, karena sudah dienkapsulasi. Sehingga untuk enkapsulasi di sini yang kita panggilnya itu adalah metode get-nya. OBJ per PP titik get PJG dan OBJ per PP titik get LBR. Berarti ambil nilai dari PJG dan ambil nilai dari lebarnya tadi. Maka luasnya itu adalah OBJ per PP, kemudian metodenya itu adalah metode hitung luas. Hitung luas tadi rumusnya panjang kali lebar. Sehingga ketika dijalankan hasilnya itu adalah, nah ini, diketahui panjang 5. Karena tadi kan sudah di-set, kemudian diambil lagi 5. Lebarnya 2, maka luasnya itu, luasnya tadi kan mengambilnya dari hitung luas, get PJG kali get lebar. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10, sehingga luas dari persegi panjang itu adalah 10. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini saya sudah lampirkan juga ya untuk output-nya. Kita lanjut. Konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah metode khusus yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah kelas diinstansiasi. Dapat juga diartikan sebagai metode khusus yang berfungsi untuk menciptakan objek dari kelas. Akan dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat atau dideklarasikan. Konstruktor dapat dibuat sendiri. Jika tidak dibuat, compiler Kotlin akan secara otomatis membuat konstruktor default saat kompilasi. Dan konstruktor itu bukan anggota dari kelas. Fungsi konstruktor membuat sebuah objek saat program dieksekusi, memberikan nilai awal dari atribut yang perlu diinisialisasi, dan mengerjakan proses yang diperlukan saat objek dibuat. Ini aturan pembuatan konstruktor dalam satu kelas, jumlah konstruktor itu tidak dibatasi dan tidak ada nilai kembali, bukan unit ya. Kemudian dapat memiliki satu atau banyak atau bahkan tidak ada parameter. Jika kelas memiliki satu konstruktor, maka konstruktor langsung didefinisikan setelah nama kelas. Dan proses yang terjadi didefinisikan pada blok init di dalam definisi kelas. Jika kelas memiliki lebih dari satu konstruktor, maka seluruh konstruktor didefinisikan di dalam kelas menggunakan kata kunci konstruktor untuk masing-masing konstruktor dan langsung didefinisikan prosesnya masing-masing. Ini macam-macam konstruktor, ada konstruktor tunggal atau primary konstruktor, kemudian ada konstruktor dengan parameter, ada multiple konstruktor atau secondary konstruktor, ada private konstruktor, dan ada konstruktor berantai atau berangkai. Itu chaining konstruktor, proses pemanggilan suatu konstruktor dari konstruktor lain pada suatu kelas yang sama. Oke, yang pertama ada konstruktor tunggal. Silakan buat satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama konstruktor underscore tunggal.kt. Silakan diketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan tulisan konstruktor underscore tunggal.kt. Di sini nama kelasnya adalah mahasiswa 8, untuk atributnya itu adalah nama dengan tipe data string. Nah, ini adalah konstruktor ya. Jadi kalau dia cuma punya satu konstruktor, langsung didefinisikan di dalam blok init. Nah, ini init. Ini adalah konstruktor tunggal, namanya itu langsung didefinisikan. Sini sebagai contoh adalah di Sylvania. Kalau untuk di program utamanya, kita buat dulu, kita lakukan instansiasi objek, di mana bisa saya buat namanya OBJ MHS. Kemudian, hai, saya dolar, nama objek, kemudian titik, baru panggil atributnya apa. Di sini karena atributnya nama, berarti kita panggil dengan nama. Sehingga ketika dijalankan, nah, hasilnya adalah, hai, saya Dwi Yunisylvania, salam kenal. Hampir sama ya dengan tes enkapsulasi tadi, cuman bedanya, kalau tes enkapsulasi itu kan ada private var-nya, ada akses modifier-nya, sehingga tidak bisa
akses di sembarang kelas. Oke, itu untuk konstruktor tunggal. Kita lanjut lagi. Oke, di sini saya sudah melampirkan ya untuk output dari konstruktor underscore tunggal.kt-nya. Lanjut lagi. Berikutnya ada konstruktor dengan parameter. Silakan buat satu file Kotlin baru. Beri dengan nama konstruktor underscore parameter.kt. Silakan diketik. Oke, di sini untuk konstruktor underscore parameter.kt-nya untuk nama kelasnya di sini adalah mahasiswa 9. Kemudian di sini sudah ada parameternya yaitu parameter nm dengan tipe data string. Di sini atribut dari mahasiswa 9 itu adalah nama dengan tipe data string. Kemudian initnya, kalau tadi kan kita di sebelumnya di sini konstruktor tunggal nama sama dengan jenis jawabannya dan di kelasnya itu tidak ada parameter sama sekali. Tapi untuk di konstruktor parameter di sini kita sudah definisikan terlebih dahulu setelah nama kelasnya, sehingga di blok initnya itu kita langsung buat konstruktornya yaitu nama sama dengan nm. Cuman itu aja bedanya. Kemudian untuk pendefinisian nilainya di sini file objmhs ini nama objeknya, kemudian nama kelasnya. Kemudian kita isi maunya apa. Di sini sebagai contoh, saya kasih di unit jawabannya. Kemudian untuk pemanggilannya sama juga ya. Hai, saya $BJMHS titik nama. Sehingga ketika dijalankan, hasilnya kurang lebih sama dengan yang konstruktor tunggal. Ini ketika dijalankan, nah sama saja ya. Hai, saya Dewi Sofania, salam kenal. Cuman perbedaannya itu ada, kalau di tunggal ini tidak ada parameter, sedangkan di konstruktor parameter ada parameter, yaitu parameter nm. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Berikutnya ada multiple konstruktor. Silakan buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama konstruktor underscore multiple.kt. Silakan diketik. Oke, untuk konstruktor underscore multiple.kt-nya, jadi di sini untuk nama kelasnya itu adalah mahasiswa 10, kemudian dengan satu buah atribut, yaitu atribut nama dengan tipe data string. Di sini ada dua buah konstruktor ya. Konstruktor yang pertama itu konstruktor tunggal yang sudah kita yang dimana dia isinya langsung didefinisikan, dan konstruktor yang kedua ini dengan parameter, di mana parameternya itu adalah nm. Jadi di sini itulah artinya konstruktor multiple, berarti dia gabungan antara tunggal dan juga parameter. Kemudian berikutnya di sini sama kita instansiasi objek. Yang pertama objmhs1 itu sama dengan mahasiswa 10, mana parameternya itu nggak ada apa-apa ya, berarti konstruktor yang ini, dia manggil konstruktor yang ini. Kemudian untuk objmhs2-nya ini mahasiswa 10, kemudian konstruktornya itu ada parameter sama sesuai dengan ini. Parameternya tadi adalah nm, sehingga ketika kita ketik namanya, di sini saya contohnya Franz. Jadi di sini nanti untuk objmhs2 itu dia akan menampilkan nama Franz. Kemudian di sini yang tercetak itu adalah hai saya objmhs1 titik nama. Kemudian untuk yang keduanya objmhs2 titik nama. Sehingga ketika dijalankan hasilnya seperti ini ya. Hai, saya Dwi Silvania, konstruktor yang pertama berarti, dan Franz di sini objmhs2 titik nama. Kalian bisa lihat di sini objmhs2-nya itu ada parameternya, berarti dia akan memanggil konstruktor yang ada parameternya. Sehingga di sini outputnya itu adalah hai, saya Dwi Silvania dan Franz, salam kenal. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini sudah saya lampirkan ya untuk output dari konstruktor underscore multiple. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada konstruktor berantai. Buatlah satu file Kotlin baru, beri dengan nama konstruktor underscore berantai.kt. Silakan diketik. Oke, untuk konstruktor underscore berantai, nah di sini kelasnya kita kasih nama konstruktor. Kemudian sesuai dengan yang slide sebelumnya, kalau dia itu punya banyak konstruktor, berarti diberi nama dengan konstruktor seperti ini. Oke, untuk konstruktor yang pertama itu dia akan mencetak hai. Kemudian itu konstruktor tunggal ya. Kemudian konstruktor yang kedua dia menggunakan parameter, yaitu parameter nm dengan tipe data string. Kemudian panggil lagi konstruktornya.
Nah, di sini akan print learn nama saya, konstruktor yang ini, misalnya konstruktor dengan parameter nm, itu yang tercetaknya nanti adalah nama saya $nm. Kemudian berikutnya konstruktor yang ketiga, di sini ada dua parameter, yaitu parameter KMPS dengan tipe data string dan parameter AANK. Nah, ANK ini maksudnya angkatan dengan tipe data integer. Nah, di sini konstruktor ini maksudnya itu adalah dia merupakan isi dari konstruktor yang sebelumnya, nilai dari konstruktor yang sebelumnya. Kalau konstruktor yang sebelumnya itu kan terdiri dari nama saya $nm. Jadi kita isi $nm itu isi dengan apa? Dengan nama kita masing-masing. Jadi sebagai contoh, saya buat untuk konstruktornya ini adalah nama saya sendiri. Kemudian println mahasiswa $KMPS sesuai dengan parameternya dan angkatannya itu $ANK. Untuk konstruktor yang keempat, di sini ada 3 parameter, parameter A, B, dan C dengan tipe data integer. Jadi ini tidak boleh sama ya. Jadi kalau di sini sudah ada nm string, berarti yang konstruktor berikutnya itu juga harus menambahkan satu buah parameter lagi, tidak boleh sama. Contohnya seperti ini, misalnya saya cuma tulis kmps titik string itu tidak bisa. Dia harus ada yang berbeda. Berbedanya berarti kita harus menambahkan satu buah parameter baru. Di sini sebagai konteksnya itu adalah ANK dengan tipe data integer. Kemudian berikutnya, ini udah tadi konstruktor A dengan parameter A, B, dan C dengan tipe data integer. Konstruktornya ini merupakan isi dari konstruktor yang sebelumnya. Kalau konstruktor yang sebelumnya kan itu meminta nilai kampus dan nilai angkatan. Nah, di sini kita isikan kampusnya apa dan angkatannya berapa. Kemudian yang tercetak nanti adalah salam kenal. Untuk yang program utamanya di sini saya kasih nama objeknya itu adalah obj cons, kelasnya itu adalah konstruktor. Kemudian A1, 2, 3 ini merupakan nilai dari yang konstruktor yang sebelumnya. Ini kan ada A, B, dan C, 1, 2, 3. Sehingga ketika dijalankan hasilnya, nah ini hai, nama saya di ucapannya mahasiswa ISBN Meluhur angkatan 2010, salam kenal. Jadi ini ya, jadi dia akan memanggil dari konstruktor yang pertama. Ini bukan karena 1, 2, 3, enggak. Ini kalian mau isi misalnya 156 pun dia enggak ngaruh ya, 153 deh. Nanti tercetaknya sama juga. Nah ini sama saja tercetaknya. Hai, nama saya Dini Stefania, mahasiswa ISBN Meluhur angkatan 2010, salam kenal. Jadi ini tidak ngaruh, tapi harus kita isi ya, yang penting dengan nilai integer untuk melengkapi nilai dari konstruktor yang sebelumnya. Oke, sampai di sini untuk konstruktor berantainya, kita lanjut ke slide. Nah itu outputnya sudah saya lampirkan. Nah berikutnya buatlah satu file Kotlin baru, beri dengan nama const persegi panjang.kt. Jadi ini silakan kalian ketik ya dari kelas persegi panjang 2, tutup kurung perawal, lanjut lagi ke sebelah kanan, dari funmain sampai dengan tutup kurung perawalnya. Silakan diketik. Oke, berikutnya di sini ada const underscore persegi panjang. Nah, di sini sama ya, kita akan menghitung luas persegi panjang. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan teknik enkapsulasi, sekarang kita menggunakan konstruktor. Jadi di sini saya kasih namanya luas persegi panjang 2. Kemudian ada parameter, dua buah parameter, yaitu P dan L dengan tipe data integer. Berarti atribut persegi panjang itu pastinya ada panjang dan ada lebar ya, dengan tipe data integer juga. Kemudian di sini ada konstruktornya, di mana panjang sama dengan P sesuai dengan parameter, kemudian lebar sama dengan L, itu sesuai dengan parameternya. Kemudian ada satu buah metode, yaitu metode hitung. Metode hitung di sini penulisannya sama ya seperti yang di sebelumnya. Itu fun hitung, buka tutup kurung, titik dua integer, buka kurung berawal return, panjang kali lebar, masukkan rumusnya apa. Karena kita di sini mau menghitung luas persegi panjang, berarti rumusnya itu adalah panjang dikali lebar. Kita definisikan dengan menggunakan atributnya.
Untuk program utamanya di sini saya kasih untuk objeknya itu adalah OBJ per PP, kelasnya persegi panjang 2, itu sesuai ya, ini persegi panjang 2, maka panggilnya persegi panjang 2 juga. Karena di dalam kelas persegi panjang 2 ini ada parameter, yaitu P dan L, silakan masukkan angkanya. Jadi ini ya, intinya pokoknya kalau tulisannya abu-abu, ini P sama L ini kan tuh, nggak bisa saya klik ya, P sama L yang kecil ini nih. Yang di depan 10 dan 4 itu kalian nggak usah ketik, karena itu otomatis langsung. Jadi ketika kalian mengetikkan angka 10,4 nanti otomatis muncul P dan L-nya. Jadi di sini yang tercetak pertama adalah diketahui panjang, kemudian dipanggil OBJ per PP titik panjang, panjangnya tadi itu sama dengan P, P-nya 10, kemudian OBJ per PP titik lebar, lebarnya itu sama dengan L, L-nya di sini nilainya 4, maka luasnya itu adalah OBJ per PP titik hitung. Hitung itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti 10 kali 4 itu adalah 40. Sehingga ketika kita jalankan, ini ya diketahui sama ya. Diketahui panjang OBJ per PP titik panjang. Cari panjangnya. Panjang sama dengan P. P sama dengan 10. Kemudian lebar OBJ per PP titik lebar. Cari lebar. Lebar sama dengan L. L-nya sama dengan 4. Sehingga di sini nilainya 4. Maka OBJ per PP titik hitung. Hitungnya itu adalah 10 dikali 4 sama dengan 40. Sehingga luasnya di sini adalah 40. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Itu saya sudah lampirkan juga ya untuk output dari cons persegi panjangnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini berdasarkan proyek sebelumnya, kembangkan masing-masing file tersebut, di mana latihan 1 itu akan menghitung luas balok dengan menggunakan enkapsulasi, dan latihan 2 menghitung luas balok dengan menggunakan konstruktor. Jadi berarti latihan 1 menggunakan enkapsulasi yang ada access modifier private-nya, dan untuk latihan 2-nya itu silakan kalian menggunakan konstruktor. Untuk outputnya kalian bisa lihat di sini. Di sini panjang lebar tingginya itu 824 dan luasnya itu adalah 112. Untuk luas balok itu sendiri adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Silakan kalian kita ketik ya untuk rumusnya. Jadi itu untuk yang sama saja ya, sama-sama mencari luas persegi panjang. Sama-sama mencari luas balok, cuman perbedaannya latihan 1 menggunakan teknik enkapsulasi dan latihan 2 itu menggunakan konstruktor. Jangan lupa latihan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk menyimak, kemudian mempraktekkan untuk materi di pertemuan 11 ini, supaya kalian lebih memahami khususnya untuk mengenai enkapsulasi dan konstruktor. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan latihan dan mengumpulkannya di Google Classroom. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menyampaikan materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.